RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Iya, jadi kalau bisa menit demi menit, jam demi jam, isinya cuman syukur aja. Lebih dari itu nggak ada. Kalau begitu saya saya ganti aja. Tadi kan bagaimana cara meraih Tuhan. Sekarang bagaimana biar isi saya tidak stres kalau didatangi mantri bank gitu aja. Jadi Santet istri lo. janganlah, jangan nyarinya angel tuh. Ya lo tinggal banyak bersyukur kan, nanti lo punya duit lo lunasin dong utang lo dong. Jadi kan nggak ada lagi debt collector. Ngapain mesti gimana caranya biar istri gue nggak stres? Ya dibawa ke rumah sakit jiwa lah. Tapi kan nggak gitu caranya, dengan cara dilunasin. Begitu kayak bini gue. Tiap hari baca Quran khatam, tiap malam. Kalau gue pulang dari RDA itu lagi baca Quran. Gue sampai tidur pules, gue lagi bangun masih baca Quran. Gue liatin khatam. Akhirnya dia nyindir gue. Oh berarti lo mau berangkat haji ya. Akhirnya gue bilang sama tamu gue, bos, bini gue khatam mulu tiap hari. Berangkatin haji ji. Berangkatlah kemarin, bayar 45 ribu dolar, bayar visanya Furoda, pakai maktur travelnya, bayar tanggal 28 Februari, berangkat kemarin 29 Mei bersama sama Ivan Gunawan sama Surya. Berangkat sekarang bini gue lagi haji. Jadi lo mesti waras bos. Ya lu caranya dengan praktekin itu dan nanti cair, bayar utang lu, itu doang. Bisa? Dengan banyak bersyukur tadi ya, Pak Haji ya. Iya iyalah. Ya. Bisa? Bisa Pak Haji. Oke? Oke. Sip. Pinjem mic-nya, kasih dia. Kasih ke ibu mic-nya. Ibu pinjem mic-nya. Nama ibu siapa? Nama saya Ibu Happy Putri Utami. Ibu Happy dari Bandung. Bandung. Kesini sama siapa? Sama suami. Suami. Ya. Apa kegiatan sehari-harinya di Bandung? Kebetulan saya cuman ibu rumah tangga, antar sekolah anak. Seperti itu, Pak. Ibu rumah tangga. Iya, betul. Kalau suami apa kegiatannya? Kalau suami, alhamdulillah baru berjalan kurang lebih 3 atau 4 bulan. Pemotongan bebek packing, Pak. Pemotongan bebek packing. Iya, di daerah Karawang. Di daerah Kerawang. Ya, ini saya kedua kalinya datang ke sini. Yang pertama kapan? Yang pertama waktu bulan Februari, kebetulan Pak Haji lagi sakit. Sakit. Ya. 2 bulan ya. Ya. Waktu itu Balik lagi pulang, ibu. Iya. Terus privat dulu Pak Haji. Privat dulu. Sama saya. Jadi Sama pas waktu itu mungkin Pak Haji sakit pertama Pak Haji pas dirawat. Jadi privatnya sama Pak Sidik, digantikan sama Pak Sidik. Oh. Gitu. Jadi privatnya waktu itu digantikan sama Pak Sidik. Sempat dipanggil lagi untuk besoknya datang lagi. Saya datang lagi ke sini Pak Haji. Tapi Pak Haji nggak hadir. Oh, masih iya. sakit mungkin waktu itu. Oke. Nah waktu privat pertama apa hajatnya? Waktu privat pertama, jadi gini Pak Haji, saya sekalian testimoni ya. Ya. Dulu kan saya driver online Pak Haji. Ya. Sebelumnya Mobilnya saya apa? kerja di bank juga. Mobilnya apa? Driver online. Mobil dari perusahaan Pak Haji. Jadi saya pakai mobil orang gitu Pak Haji, setoran tiap hari. Nah waktu itu dari temen yang sama driver juga dikasih tahu YouTube yang Pak Haji. Ya. Nah saya baca YouTube Pak Haji, nonton. Terus saya mulai amalkan Pak Haji ilmu-ilmunya seperti celana dalam dibalik, terus yang contol. Kebetulan kalau di sana kan saya di kereta cepat itu bisa nawarin langsung Pak Haji, gitu. Nah pas saya nawarin, kalau misalkan belum ada yang close, saya ke kamar mandi, contol lagi, saya tawarin lagi sampai saya harus close, harus dapat rental. Pasti tiap hari dapat gitu Pak Haji. Nah satu waktu kan saya selalu dawamin gini Pak Haji ya,
ketemu orang linglung kasih modal 100 miliar gitu kan Ya. Pak Haji. Nah suatu waktu saya dipertemukan dengan penumpang Pak Haji. Ya. Beliau nggak kenal sama sekali sama saya dan Ya. percakapan kenapa ngedriver dulu saya bilang pernah punya usaha di bidang peternakan bebek. Ya. Cuman sudah nggak berjalan lagi dulu Ya. pas ini sempat nggak dibayar lah, udah nggak berjalan. Ya. Mau lagi nggak buka usaha? Kata beliau seperti itu. Saya bilang ya mau usaha. Ya. Modalnya berapa sekian waktu itu perkiraan saya 60 juta. Ya. Beliau bilang ya udah simpan nomor saya, nanti saya transfer kirim nomor rekeningnya. Waktu itu saya masih kaget Pak Haji. Saya bikin RAB, terus saya kirimin. Ya udah minta nomor rekening. Saya bilang ketemu dulu Pak, Bapak baru ketemu sama saya sekali. Akhirnya saya dipanggil ke Jakarta. Langsung pas di perjalanan tuh beliau udah transfer gitu ke saya. Nah waktu itu makanya saya pengen privat Pak Haji. Karena usaha kan waktu itu belum berjalan, langsung saya buka berjalan, masih banyak kendala Pak Haji. Gitu, masih banyak kendala. Ya saya terus dawamin itu ya Pak Haji ya, ilmu dari Pak Haji gitu kan. Nah sekarang usaha udah berjalan 3 bulan Pak Haji. Hajatnya sih kebetulan kemarin saya udah sewa tempat. Yang pertama orang yang nggak komitmen Pak Haji, akhirnya saya harus pindah. Nah setelah di tempat yang baru sekarang, hari perjalanan ini pas tiba-tiba di jalan dimintain untuk biaya sewa hari Sabtu Pak Haji. Tujuannya sih saya pengen hajatnya bisa kebayar sewa gitu, karena dananya jadi dari usaha ini kok ada aja Pak Haji kendalanya gitu ya Pak Haji, ada aja kendalanya. Bos, orang hidup tuh kalau kendala tuh jangan dipikirin, kan ada di ilmu RDI 18 tuh. Nggak Ya. boleh. Emang Presiden Prabowo jadi presiden yang sekarang ke-8 emang nggak ada kendala? Banyak. Ijab. Jadi wakil presiden sama Ibu Megawati ijab. Gagal. Kendala gak? Kendala. Ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Kendala gak? Kendala. Datang lagi. Ijab lagi. Ke Allah. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Gagal. Ijab lagi. Naik kuda. Ijab naik kuda. Jadi presiden sama Pak Gibran. Gibran naik kuda, dia juga naik kuda. Jadi presiden nggak? Jadi, kalau tinggal ijab aja naik kuda sambil ijab di atas kuda. Bisa lah. Nggak akan gagal. Ijab, Pak Prabowo hobinya naik kuda nggak? Ya. Naik kuda. Pak Gibran kan nggak hobi naik kuda, tapi kan dipaksa suruh naik kuda. Naik kuda nggak? Naik kuda. Jadi nggak? Jadi. Gitu loh bos. Jadi lawan kendala, nggak ada kendala, lawan nggak ada kendala, lawan gitu loh bos. Lu mah enggak, besok harus bayar, tenang aja, pasti bisa, pasti ada uangnya gitu. Oke. Oke Pak Haji. Ada lagi sekarang hajat lo jadi apa yang utama selain bayar? Nggak ada lagi? Selain bayar, omset, pengen omset naik Pak Haji, bersih 10 juta seperti yang didawamkan di ini ya Pak Haji ya, omset bersih 10 juta. Dan ini Pak Haji, kenapa ya kalau misalkan pendapatan ada tapi kok kayak ini ya gelas bocor ya Bun ya. Jadi gini bos. modal udah ada tapi tiba-tiba kok udah nggak ada gitu, padahal sama tiap sama hari, ini Pak Haji. sama berdua. Jadi gini bos. Karena muka lo sama 1, 2, 3, 4. Jadi gini bos. Orang yang punya uang tapi banyak pengeluaran. Orang yang punya uang tapi mobilnya cicilan. Orang yang punya uang tapi motornya cicilan. Orang yang punya uang tapi rumahnya cicilan. Orang yang punya uang tapi kiosnya nyewa. Rumahnya sewa. Penyebabnya cuma 3. Kalau mau keluar dari masalah itu. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong.
ke anak yatim kurung, ke anak yatim umroh, ke anak yatim tahajud. Nggak boleh ke anak yatim selain itu. Terakhir, sholat ba'diyah nggak boleh bolong. Kita kebanyakan sedekahnya ke anak yatim yang biasa, bos, yang nggak pernah sholat. Ya nggak bisa lah. Kita sedekah ke anak yatim yang belum umroh, belum pernah berangkat umroh. Lah gimana, bos? Nggak bisa lah. Kita sedekah ke anak yatim yang bukan yatim kurung, ya nggak bisa lah, bos. Cari anak yatim yang udah berangkat umroh, yang udah nyium batu ajar aswad, biar kita rezekinya seperti itu. Nggak ada Pak Haji, numpang nih di RDAY. Cari anak yatim yang tahajud, nggak ada, numpang wifi. Kebetulan pulsa lu nggak ada, numpang wifi-nya RDAY. Itu. Jadi lo paksain, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Bisa nggak Pak Haji saya nggak sholat ba'diyah qobliyah? Ya nggak bisa lah. Tapi gue nih bisa, ya udah gue tonton coba. Maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Nanti di belakangnya lo lihat, ada aja pengeluaran. Ada aja pengeluaran. Janganlah, kita udah tahu ilmunya kok. Karena sholat ba'diyah qobliyah tuh ibarat burung sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang. Namanya burung apa? Burung males. Udah tahu punya sayap. Bukannya buat terbang malah jalan. Emplek, emplek, emplek. Punya motor, motor cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Punya rumah, rumah cicilan. Punya usaha, usaha cicilan. Ini yang repot nih. Punya istri, istri cicilan. Istri punya tapi bikin pegel hati. Janganlah. Kalau bisa istri yang romantis. Kalau kita mau berangkat keluar dari rumah, pengen pergi, mau kerja, istri manggil kita, papa, emot dulu dong. Alat kelamin papa, mama emot dulu dong. Papa duduk, mama duduk di bawah di karpet. Nanti mama emot ya. Tuh begitu tuh namanya istri yang romantis, istri yang bawa kita ke surga. Jadi kita duduk, celananya dipelorotin, diemot sama istri kita, emong. Selesai baru kita berangkat. Bohong nggak cair 10 miliar. Ini mah boro-boro. Baru dicoel aja istri kita, kaget, Itu istri apaan tuh, bos? Cocoknya buat makan itu aja bebek. Ada lagi? Pengen dapat sabda dari Pak Haji, Pak Haji. Ya. Kalau yang lain kan Pak Haji sabdanya kaya raya tajir melintir. Oh enggak, kaya raya aja. Kalau tajir melintir nanti yang ada lo kasus. Oh. Tamu gue yang cair 200 miliar sekarang lagi kasus. Janganlah. Kaya raya aja, nggak ada kata tajir melintir. Kalau melintir kan ke bawah. Akhirnya lo udah kaya raya melintir ke bawah. Oh. Karena lagi kasus, karena lagi problem. Karena lagi bermasalah, melintir. Janganlah. Kaya raya. Tidak ada tajir melintir. Kalau melintir ke bawah. Gue sabdanya nggak murah bos, mahal bos. Lo paksain dulu sedekah 10 juta nanti gue sabdain, tenang aja. Lalu ijab. Sekarang lo jalanin, syukurin, nikmatin. Itu dulu. Kalau sabda gue manjur, buktinya apa? Orang yang sakit kanker tanpa di kemo sembuh. Coba lu cerita, mana mic-nya? Kemarin lu dengar. Orang sakit kanker, maksain dia ke sini sedekah 10 juta. Iya, kemarin ada tamu yang datang ke sini untuk testimoni. Karena waktu parepet pertama istrinya itu mau di kemo, kata Pak Haji, jangan di kemo lo malah mati nanti. Udah aja dijilatin sama suaminya gitu. Terus kemarin itu beliau datang ke sini ucap syukur karena itu Dia kerja nih, istrinya kerja di perusahaan. Teman perusahaannya suka sama istrinya. Jadi kalau dicolek sama lakinya dia jijik. jijik. Kalau di Rukiah bayar 7 juta, di sini tanpa bayar gratis. Coba lo cerita. Iya, jadi Diapain? jadi itu dijilat sama suaminya 2-3 hari, pas dicek lagi ke dokter mau di kemo udah sembuh. Ternyata kata dokternya itu cuma keputihan doang. Dan
Setelah itu dia juga bilang, Pak Haji kalau udah penyakit saya udah sembuh, tapi saya ada masalah dengan istri saya nggak mau disentuh gitu. Ternyata istrinya itu kalau disentuh nggak mau, jijik ya Pak Haji. Ya, Nangis karena datang ya. ke sini kelihatan. Kelihatan kalau dia dikerjain sama Sama pacar. Jadi pacarnya di satu kantor. perusahaan satu kantor. Kalau nggak datang ya nggak bisa dilihat dong. Iya. Manfaatnya privat begini nih. Iya. Nih kalau manfaat tapi mesti sendiri. Nggak bisa berame-rame. Kalau berame-rame nggak bisa bias. Mesti sendiri. Nah kemarin kelihatan. Nah lu mah dikerjain sama temen lu. Betul. Lanjut. Ya, dus kalau misalnya dia mau ML juga itu sama suami harus Tabok, dicekek. baru kayak Berantem. gitu ya. Dan bentuknya kata Pak Haji kayak gedebok pisang ya Pak Haji. Gedebok kalau pisang, kalau istrinya. istrinya gitu. Jadi sama Pak Haji kemarin itu lu udah di itu belum dapat di Rukiah? Belum nggak jadi. Tadinya udah mau jadi, setelah itu diminta 7 juta mahar. Tapi kata suaminya daripada 7 juta mahar lebih baik dikasih ke ke anak yatim aja gitu. Terus kemarin Pak Haji nggak usah dipegang sama Pak Haji juga. Kata Pak Haji coba pegang tetenya istrinya langsung berontak nangis. Saya lihatnya juga kasihan. Terus pegang dipegang, coba dipegang biar maksudnya apa Pak Haji? Biar hodamnya tuh pergi. Keluar. Karena yang dipengenkan sama pacar istrinya itu suaminya nggak dikasih begituan dan istrinya jijik sama suaminya. Terus sama Pak Haji bilang juga coba bukan hanya ininya tapi juga kemaluannya juga dipegang. Terus dia nangis Pak Haji sampai kayak gimana ya? Saya lihatnya juga sedih gitu. Maksudnya kok bisa gitu ilmunya seperti itu bikin suami istri itu jadi renggang gitu. Malah Dan saya cerai. sabdanya cuma gini bos. Mau. Hasilnya apa? Akhirnya istrinya mau terus Dipegang teteknya. pegangnya udah mulai udah mulai nerima terus waktu Pak Haji Dipegang alat kelaminnya, mau diremes-remes juga mau. ya. Tadinya katanya mau. nggak bisa. Berontak. Terus istrinya malah minta cerai ya Pak Haji, Ya, minta cerai. gugat cerai. Iya, terus kemarin kata Pak Haji nenenin ya suaminya. Langsung kata dia Mau. Iya. Nanti pulang nenenin ya. Iya. Nggak gugat cerai suami kamu ya? Enggak. Iya. Anaknya 3 ya Pak Kok Haji. bisa ya? Padahal kita cuma sabdain doang. Mau. Itu doang bos. Tapi langsung bos. Tadinya waktu datang dia mau gugat cerai suaminya. Waktu datang tidak mau dipegang. Jijik. Mau. Ayo. Mau. Mau. Diremes-remes dipegang nih. Ya. Ya, Nah begitu bos. pertama pas dia mau dipegang tete itu langsung air matanya keluar semua. Nangis, iya. Perjuangan. Iya. Jadi lo tinggal bikin takjub Allah. Caranya apa? Bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Nah gitu. Nanti gue sabdain. Kalau sekarang gue gak mau nyabdain. Sabda gue gak murah bos. Sholat tobat 18 kali. Nanti gue sabdain gitu. Ada lagi? Itu Pak Haji. Boleh. Kalau tambah modal juga sama ya Pak Haji? Sama. Bikin takjub Allah. Jangan kayak si bapak ini. Tanahnya banyak, duitnya nggak ada. Harusnya banyak tanah, banyak duit. Ini banyak tanah nggak punya duit. Hah? Ya jangan dong. Paksain lo privat 10 juta. Jadi lo ngomongnya berdua aja kita begini enak. Nggak rame-rame begini. Kalau rame-rame kenapa Pak Haji? Lo nanya, dia nanya. Lo nanya, dia nanya. Jadi kita bias, cuit. Kalau sendiri, fokus aja. Berjam-jam, berdua aja. Seperti yang kemarin disantet, berdua aja. Terus apa lagi bos? Kapan terakhir lo nenek sama istri? Tadi malam Pak Haji. Tadi malam. Ya. Lo yang minta atau istri yang nawarin? Dua-duanya ya Pak Nah ya udah, kalau bisa ibu yang nawarin, istri yang nawarin nenen, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang tiap hari nyuapin suami makan suami, saldonya nggak akan di bawah 1 M. Istri yang hobinya mandiin suami, jadi suami telanjang bulat, ibu nggak boleh telanjang bulat, harus suami yang telanjang bulat, ibu nggak boleh pakai BH, nggak boleh pakai celana dalam, mandiin. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M.
Istri yang hobinya nyebokin alat kelamin suami kalau suaminya pipis, ditotal-total pakai tisu, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya bersihin alat kelamin suami kalau habis ML, ditelap pakai tisu, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Pak Haji, aku maunya saldonya di atas 10 M. Bersihinnya nggak boleh pakai tisu, mesti pakai peso dikerok. Ada lagi? Cukup Pak Haji. Paksain ya. Ya, paksain. Oke, Ibu paksain ya. Bos, ada lagi ya pertanyaan? Saya bawa centong dari rumah. Iya, boleh, bagus. Panjang lihat coba. Bagus, udah luar kepala gue, centong. Oh enggak ada. Khusus yang sedekah 10 juta doang, karena duitnya terbatas. Yang 75-annya udah nggak terbit lagi. Nanti kan nomornya ganjil genap. Gampang lah nanti. Yang penting ibu warungnya rame dulu, nggak usah nyentongin. Terus ada lagi? Bos? Kan nanti pakai celana dalam lawan jenis. Dikerok. Bisa kan? Bos? Saya nanti utangnya lunas karena bertambah syukur tadi ya. Kan syukur gitu ya. Iya. Kemarin saya datang ke sini centong-centong dulu. Iya. Tapi kalah dibandingin syukur. Oh iya. Syukur tuh tingkatannya udah di atas. Uang saya datang ke sini juga karena centong-centong itu dulu. Iya, tapi kan recehan. Kasihan betul. Saya nggak mau recehan. Saya maunya 10 miliar. Lebih bagus. Iya, 10 miliar tunai tiap bulan. Saya maunya tunai tiap bulan. Haji Marco waktu datang ke RDAY, kontrakannya berapa pintu? 6. Paksain selama 7 bulan. Kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Waktu datang ke RDAY, Haji Marco belum punya ruko. Paksain selama 7 bulan ilmu RDAY. Rukonya berapa pintu? 15. Saya mau bapak, ibu, bapak sebelum ke RDAY belum punya kontrakan. Setelah nanti pulang, saya mau kontrakannya 100 pintu. Dan punya rukonya 100 pintu juga. Kenapa mesti punya ruko 100 pintu, kontrakan 100 pintu Pak Haji? Biar punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Hariannya dari catering, karena yang kos pasti makannya catering. Mingguannya dari laundry, karena yang kos rata-rata nggak pada nyuci baju karena nggak sempet. Bulanannya dari kos-kosan, tahunannya dari kontrakan. Jadi kita di hari tua nanti usia 50, 60, 70 nggak ngandelin anak sama mantu. Karena anak sama mantu kalau kita repotin ngomongnya nyelekit. Jangankan anak sama mantu, pasangan aja kadang nyelekit. Istri bapak nyelekit gak kalau ngomong? Tuh. Istri emang begitu bos. Gimana supaya istri gak nyelekit? Disumpel pakai duit pak. 10 miliar. Atau 9 miliar. Bapak megangnya 1 miliar. Karena bapak gak boleh megang duit banyak-banyak. Karena laki-laki kalau megang duit banyak tingkah. Jadi yang megang yang banyak para wanita aja. Tepuk tangan dulu dong. Anu gue keker lu banyak tingkah. Udah punya uang aja banyak tinggal. Ya, sebenarnya gue ngomong lu nyindir dia. Tapi kan gue gak enak, dia ada istrinya. Gue takut dibogem. Mendingan gue ngomongnya madep lu mulu. Padahal gue nyindir dia tahu. Tapi Pak Haji jangan salah, saya mah kalau ada uang saya percaya sama dia. Iya. Jadi kayak kemarin juga saya udah ketakutan nitipin uang ke saya. Sama saya dibalikin lagi Pak Haji. Gitu Pak Haji saya. Iya. Tapi humor lah ya. Iya. Maksudnya jangan, oh Pak Haji serius. Enggak, gue humor. Soalnya kalau kita nggak humor, bayangin bos. Datang kemari dengan bawa utang. Datang kemari dengan problem. Kalau kita ngomong serius, kapan selesainya? Lebih baik kita humor aja. Karena di Al-Quran, hidup ini adalah senda gurau dan permainan.
Itu yang saya suka dengan panjenengan, Marco juga. Senengnya? Pak Haji harus satu pantun dong. Ayo, pantun. Tepuk tangan dulu dong. Sayur ketimun, Cakep. di pinggir rantang. Kentang, ada kentang, ditendang-tendang polisi. Cakep. Jangan ngelamun mikirin utang. Cakep. Datang ke kandang, cari solusi dari Pak Haji. Bos, pokoknya gue nggak mau. Ini gue ulangin lagi ya. Gue nggak mau. Gue ulangin lagi, gue nggak mau. Bos. Nanya ke diri sendiri, kapan utang gue lunas? Kapan toko gue rame? Kapan gue bisa bayar kontrakan usaha? Kapan gue bisa punya duit 10 miliar? Dengan ada kata kapan, itu sama juga kita menghina Allah. Kalau nanya kapan, kan yang boleh tahu cuman gue doang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lu nanya kapan, berarti lu mikir. Kalau lu nanya kapan, berarti lu ngeluh. Betul gak? Betul. Berarti ada di sifat 18 dong. Ya. Balik lagi dong ke laptop. Nah, mau saya gimana caranya? Kapan itu adanya di Haji Marco? Nyanyi. Kapan? Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Oke, Pak Ya. Haji. Tuh, Tepuk tangan dong. Tuh. Iya. Bayangin bos, di saat kita nanya kapan, jawabannya kayak gitu tuh. Di lain waktu. Pada saat kita nanya kapan, jawabannya di lain Di lain waktu. waktu. Sebelum di lain waktu apa tadi? Di lain hari. Hah? Di lain hari. Esok lusa. Bisa gak kita jangan nanyanya kapan, tapi ngomongnya pasti cair. Pasti kebayar. Pasti jadi milik. Pasti jadi milik. Kok ngomong begitu Pak Haji? Karena udah dipraktikin sama tamu RDAY yang punya restoran. Yang udah dia sewa selama 10 tahun. Pemiliknya langsung datang. Besok nggak disewain. Besok nggak disewain. Kalau lu nggak mau, gue jual ke orang lain. Berapa harganya? 6 miliar. Dia remes alat laminat di kamar mandi, dia tempelin kalau dia lagi mandi. Jadi milik. Jadi milik. Pemiliknya turun. 5 miliar. Berani kalau 5 miliar. Gak jadi 6 miliar. Karena lu udah pakai 10 tahun 5 miliar. Jadi milik. Jadi milik. Jadi milik. Jadi milik. Kata si sewa, kalau 5 miliar saya nggak ada, kalau 2,6 saya ada. Ya udah, lo bayar 2,6. Dari 6 miliar jadi 2,6 bos. Dan itu pun bayarnya dicicil. Dia datang kemarin privat 10 juta. Apa hajatnya Pak Bu? Tidak ada Pak Haji, saya hanya ucap syukur sama Allah. Ilmu colek memek ke dinding tembok itu bisa meruntuhkan si pemilik. Wow. Jadi pemilik yang tadinya hatinya keras bisa lembut. Nah mau saya Pak Bu, bisa gak hati bapak, hati ibu dilembutin supaya apa? Supaya hajatnya terkabul. Gampang Pak Haji, banget Bu. Emang ada cara melembutkan hati? Pinjem mic-nya. Coba, gimana caranya hajat terkabul? Dia belum pernah denger nih. Coba, langsung. Jadi ada hadis Nabi tentang ini. Hadisnya sohega. Sahih hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian hatinya menjadi lembut dan semua hajat kalian Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaan kalian. Niscaya pasti Allah lembutkan hatimu
dan kabulkan semua hajat-hajatmu. Nah, dia sedekah senilai makanan favoritnya dia. Nah, ibu apa, bapak apa makanan favoritnya? Sedekah senilai makanan favorit. Boleh gak Pak Haji saya sedekah makanan favorit? Boleh. Tapi suka gak anak yatim RDAY? Contohnya misalkan ibu sukanya Pizza Hut. Bawalah Pizza Hut ke RDAY. Nggak mau anak yatim Pizza Hut. Kenapa? Karena lehernya, lidahnya, tenggorokan kampung. Ciampea, dia sukanya seblak. Nah, senilai makanan favorit Pizza Hut aja yang kita sedekahin. Bapak sukanya apa? Spaghetti. Anak yatim nggak suka spaghetti. Dia sukanya mie goreng, Indomie. Pakai bakso sama sosis. Dimasak. Atau mie telur. Dibikin Indomie. Dibikin mie goreng. Nah, jadi senilai Pizza Hut, senilai spaghetti kali jumlah. Minumnya apa? Es teh manis. Anak yatim sukanya es buah. Dia sukanya minumnya yang ada berindil-berindilnya. Apa nama itu? Nah, kayak gitu. Senilai makanan. Misalkan ibu sukanya apa? Bakso. Berapa? 15.000. Es teh manisnya 5.000. Berarti 20.000. 20.000 kali 500 anak yatim kali 12. Bapak sukanya apa? Tengkleng. Nah, berapa tengkleng? 15.000. Minumnya 5.000. Berarti 20.000. 20.000 kali 500 anak yatim kali 12. Ibu sukanya apa? Nasi pakai sayur lodeh. Berapa? 10.000. Ah, minumnya 5.000. Berarti 15.000. Kayak gitu. Nah, kita sedekain sambil kita usap kepalanya. Hati kita jadi lembut. Coba ayatnya ulangi lagi. Hadisnya. Biar mudeng. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian hatinya menjadi lembut dan semua hajat kalian Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, dan kasih makanan kesukaan kalian. Niscaya pasti Allah lembutkan hati kalian dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kalian. Nanti Pak, batasnya cuma sampai usap kepalanya anak yatim. Titik. Kita kebanyakan bapak-bapak, dia usap kepala anak yatim, dilanjutin dengan cium keningnya ibu yatim. Itu yang batal, bos. Itu hajatnya lemot. Iya, jadi usap kepalanya anak yatim aja, cium kening ibu yatim nggak boleh. Itu dilarang. Saya percaya loh Pak. Mana miknya. Saya nggak percaya kalau bapak ngusap kepalanya anak yatim doang, kayak itu mamahnya anak yatim. Soalnya ibu-ibu yatim di sini Yatim kurungnya digendong. Yatim gue digendong. Digendong. Jangan Bagus ya? digendong. Bapak jangan minta nenek sama ibu yatim. Nenen. Dia langsung protes. Saya nggak setuju. Itu kan jatah suami saya. Kenapa Bapak ambil? Atau Pak, tadi ada 3 tadi katanya. Kayaknya 3 itu yang bening-bening ya Pak. Jadi usap kepalanya anak yatim, Pak. Jadi anak yatim kepalanya diusap. Sambil niatin hajatnya apa. Nanti Bapak sedekahnya senilai makanan favorit Bapak. Saya belum bisa Pak Haji 500 anak yatim. Saya belum bisa sedekahnya 12 kali cicil. Hari ini Bapak sedekah berapa dulu. Besok Bapak datang lagi cicil lagi. Bapak besok ada lagi cicil lagi. Paksain. Lihat hasilnya Pak. Wow, luar biasa. Saya mau Bapak, Ibu, Bapak, apapun yang saya suruh, paksa. Karena saya lihat Bapak dan Ibu hajatnya maksa. Makanya ibadahnya harus maksa. Sedekahnya harus maksa. Diawali dengan apa Pak Haji? Bikin takjub Allah. Caranya ya Bapak yang mengaplikasikan di rumah. Karena kan Bapak yang meraktekin. Mau bangun jam 00,
senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, boleh. Mau dengan sholat tobat yang 18 kali dari maghrib sampai isya, boleh. Mau yang sholat tobat yang 50 kali dari bangun tidur sampai mau tidur, boleh. Pak Haji, yang paling ringan apa sih Pak Haji? Kalau itu belum semua saya praktekin, nenen. Itu yang paling gampang dan cepat terkabul. Itu masalah saya di rumah itu. Bapak nggak usah nenek sama istri. Bapak cukup beli botol susu. Botol susu. Nanti Bapak beli patung perempuan. Taruh. Gak boleh lah. Boleh. Loh, kok nggak kemarin-kemarin? Sama pacar boleh gak? Boleh. Udah gue sabdain boleh. Kenapa gak dari kemarin-kemarin? Kenapa lo gak privatnya lebih awal? Lo nyesel privat terakhir ya? Udah dikabulin, udah banyak yang terkabul Pak. Mendingan Bapak Tahunya sama istri terus. jangan Pak, jangankan sama istri. Nggak mau, akhirnya kita nyari pacar. Jangankan kita pacar Pak, sama bandot aja boleh Pak. Itu udah gue sediain tahu bandot. No bandot nih. Kalau masuk ke dalam ya, jangan pulang dulu ke Solo lo. Nenen dulu bentar sama bandot. Nanti kan lo dipingkal. Nek wong Jawa dipingkal ya. Orang Jawa. Hah? Ah. Berarti saya izin nanti 2 malam tidur sini ya. Boleh. Saya pengen meresapi dulu di sini. Iya dong, harus diresapin, tahajud bersama. Nanti Bapak kalau bisa malam Jumat tahajud bersama anak yatim. Orang yang tahajud malam Jumat bersama anak yatim seperti malam takbiran bersama. Peraturannya hanya 2 malam bolehnya. Boleh, kan besok malam apa ya? Kemis. Sekarang harus Selasa. Ya udah diperpanjang, gua okein, diperpanjang. Ya, go ACC, oke. Yang penting alat kelamin lo masih ngaceng nggak? Yang penting ngaceng dulu, ngaceng nggak? Masih sih masih. Mana buktinya? Tapi yang di rumah kan sudah jarang kepake. Ya, nanti pakai itu, talas, pakai talas. Pak Budi, Pak Haji, Pak Budi ini kesini 2 hari akan memerasap. Enggak jadi nanti suruh bantu itu mau juga sih. Ibu, bapak. Ini waktu nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Cuman aku agak sembunyi-sembunyi karena istri kan enggak begitu cocok dengan guyonan panjenengan. Oh iya. Jadi saya tahan diri itu. Ya. Kalau bebas ya awal kamar mesti damar. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum nggak bapak? Iya, bareng aja. Oh bareng. Pokoknya udah hafal aja sampai anak-anak juga jargonnya Pak Haji. Kita panggil kakak bloon. Udah gitu. Kalau misalnya gini. Memang di orang di kampung Karanganom kayak gitu Pak Haji. Oh. Saya mau udah nggak heran ini Pak Haji memang sama gitu. Oh. Dari nenek-nenek dulu kayak gitu. Oh. Ibaratnya ada tetangga meninggal aja dulu kan diraupin. Iya. Biar nggak sawanan ya. Kayak gitu. Biar nggak sawan, nanti kepalanya dikasih bengle, Iya. dibenglein ya, biar nggak sawanan, biar nggak rewel kalau bayi ya. Iya. Emang orang bilang tahayul tapi manjur, buktinya apa? Zaman bapak, ibu, bapak, saya pun waktu dulu kecil kalau lari-lari jedotan, Ya. diuyak pakai rambut, Ini iya diujak. ya kan? Pakai rambut ya, iya betul? Iya, betul. Diuyak ya, nggak benjol kan? Enggak. Iya, kalau sekarang kan nggak mau bu, anak-anak jedotan, trombopop. Sekarang dulu belum ada trombopop, ya pakai rambut mamanya diulur, uyak. Makanya saya lihat YouTube Pak Haji yang pas inian itu. Makan kenyang. Kalau zaman dulu pakai apa kalau makan kenyang? Dicentongin. Iya dicentongin. Yang pas ini dawet privat ke sini ya. Oh dawet, dawet, jembut, jembatan butuh. Iya itu. Jembatan butuh pasien kita. Ramenya luar biasa. Pak, sekali lagi ya. Bapak, ibu, bapak, mulai pulang dari sini, saya nggak mau nanya kapan saya punya duit 10 miliar. Kapan saya cair. Kapan saya punya rumah 1000 meter. Kapan saya bisa punya mobil Pajero.
kapan saya punya mobil Fortuner, saya nggak mau. Tapi Bapak harus bilangnya pasti. Pasti. Karena kalau Bapak ngomong kapan, Ibu kapan, jawab, mana mic-nya? Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa. Ayo. Atau di lain hari. Sekali lagi yang kencang. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Jadi nggak boleh ngomong kapan ya, tapi ngomongnya Pasti. Pasti. Oke? Oke. Sip, cair 10M, terkabul. Ganteng, Amin. cantik.